Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang mengeluh, mengapa dengan seringnya latihan riyadhatul lisan belum menunjukkan kefasihan pada lisan ketika membaca Al-Quranul Karim. Ketahuilah, wahai saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Termasuk diantaranya adalah hati yang belum memurnikan niat hanya untuk Allah semata. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Sakaut ila waqi'i su'a hifzi." Aku pernah mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau memberikanku petunjuk agar meninggalkan perbuatan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Beliau mengabarkan padaku bahwa ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asih. Dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan kepada orang yang suka gemar melakukan perbuatan maksiat. Sama dengan hafalan, kefasihan lisan juga merupakan bagian dari ilmu Allah. Dan karena seluruh ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah jiwa kita bersih dari beragam noda dan dosa dengan taubat kepada Allah, maka mintalah agar Allah menganugerahkan lisan yang fasih. Kemudian selain daripada itu, kita juga memahami jalan-jalan menggapai keberkahan ilmu. Salah satunya dan di antara yang utama adalah adab. Khususnya adalah adab terhadap guru dan adab terhadap ilmu itu sendiri. Marilah kita bersama-sama merenungkan kembali, apakah guru kita telah meridhai kita dalam setiap pembelajaran yang telah kita ikuti tersebut. Apakah kita sudah memperhatikan adab-adab dalam belajar dan bersikap untuk mengagungkan ilmu dan guru kita? Apakah kita sudah rutin mendoakan guru-guru kita dalam setiap doa yang kita panjatkan? Padahal mendoakan kebaikan bagi seorang guru merupakan bagian adab seorang murid terhadap gurunya. Dan di sanalah pintu-pintu keberkahan menuntut ilmu akan terbuka lebar. Kemudian, seberapa tinggi penghormatan kita terhadap ilmu selama ini, yakni adab saat bermajelis, murajaah pelajaran, dan memperlakukan kitab sebagai salah satu sumber ilmu. Maka apabila kita merasa ilmu sulit untuk diraih, atau lisan kita sulit untuk menjadi fasih, atau hafalan sulit terjaga, padahal kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, mengulang pelajaran dan hafalan berkali-kali, juga berlatih tanpa henti, maka hendaknya kembali kita memperhatikan sebab-sebab yang telah disebutkan di atas. Juga berlaku bagi sebagian di antara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan di dalam belajar atau menghafal dan kefasihan lisan, namun merasa belum menemukan keberkahan dalam belajar dan hafalannya serta kefasihan lidah tersebut, yang tampak pada beberapa keadaan
seperti sulit untuk mengamalkan ilmu dalam keseharian, mengajarkannya atau mendakwahkannya, kesusahan dalam hidup, jiwa yang tidak tentram. Kembalikanlah semuanya pada Allah, murnikanlah semuanya kepada Allah, kemudian buka pintu-pintu keberkahan dengan meninggikan adab, mencari keridhaan guru, dan menghargai serta menghormati ilmu, kitab-kitabnya, dan majelis-majelisnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.